Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata pelajaran IPS. Sebelum pelajaran kita mulai, mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Ketua kelas mohon ke depan. Ya, terima kasih, bisa duduk kembali. Anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini, ya. Adakah hari ini yang absen? Saya cek dulu ya. Oke, Fria, keterangannya izin. Izinnya ada apa ya? Kakeknya meninggal. Semoga Fria besok bisa bergabung lagi dengan kita dan arwah kakeknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih untuk kelas 8A yang hari ini kondisi kelasnya sudah bersih. Itu menandakan kalau kalian sudah siap untuk menerima materi pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian sebelum pelajaran ini dimulai? Sangat bahagia, senang. Ada nggak yang susah? Tidak, rata-rata senang ya. Kita ingatkan materi minggu yang lalu. Kita sudah belajar mengenai masa kolonialisme di Indonesia. Ternyata kita sudah dijajah oleh beberapa negara. Antaranya yang paling lama adalah negara Belanda, yang paling singkat tetapi membawa perubahan yang paling mendalam itu adalah negara Jepang. Ya kan? Kedua negara itu telah memberikan pengaruh dan dampak yang besar bagi bangsa Indonesia. Dan itu semua bisa kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Apa yang ditinggalkan mereka yang sampai saat ini masih kita pakai. Untuk melanjutkan materi, kalian lihat yang ada di layar ini. Ini kira-kira gambar apa? Perpindahan penduduk. Ya, perpindahan penduduk dicanangkan oleh pihak Belanda waktu itu, yang terkenal dengan istilah transmigrasi. Oke, di sini yang kita artikan transmigrasi itu yang sampai sekarang masih kita pakai. Kalau istilah sekarangnya adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Mungkin ada perkembangan pengertian, apalagi? Tunjuk jari, saya nggak mau jawabnya berjamaah. Siapa yang berani, Satria? Perpindahan. Siapa lagi yang memiliki pengertian yang berbeda? Perpindahan penduduk dari daerah yang ramai ke daerah yang jarang. Perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Jadi istilah waktu itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya adalah untuk meratakan tenaga kerja. Oke, makanya mereka dipindahkan. Kemudian, ini apa? Kelompok sosial. Ya, kelompok sosial yang waktu itu berlaku ada berapa anak-anak? 3. Apa saja? Eropa, Timur Asing, Pribumi. Ya, Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Siapa yang berani mengulanginya lagi? Yuk, silakan tunjuk jari. 3 kelompok sosial yang ada. Perlu diulangi lagi? Ya, silakan Mbak. Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Oke, Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Adakah lagi yang berani tunjuk jari? Ya. Kelompok sosial menjadi 3 yaitu Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Betul ya? Kemudian lanjut. Ini kelompok apa? Buruh dan majikannya. Ya, di sini ada orang pribumi dan di sini ada orang Eropa. Orang Eropa yang duduk enak itu. Yang pribumi duduk di bawah, di tanah. Padahal kita berada di tanah air kita sendiri. Kemudian, ini gambar apa?
golongan terpelajar. Ya, golongan terpelajar, kalian lihat tampilannya semacam ini. Ya, nanti kita ulas lebih dalam saat pembahasan materi. Ini? Iya, kalau kita lihat ini adalah penduduk kita yang posisinya atau gambarannya itu mereka sangat kurus, pakaiannya saja tidak lengkap. Itu menggambarkan bahwa mereka kurang apa anak-anak? Kurang makan, kurang sandang dan kurang pangan, ya. Karena akibat adanya tindak pemerasan. Oke. Berarti pada hari ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial pada masa kolonial. Sebelum Bu Titik masuk ke materi ini, yang belajar bereksplorasi adalah kalian sendiri. Kalian yang belajar secara mandiri. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari perubahan sosial masa kolonial, peserta didik dapat memahami pengaruh. Dalam hal ini adalah dampak dari perubahan sosial masa kolonial yang masih melekat pada masa kini dan mampu menyampaikannya kembali dalam bahasa sendiri. Nah, sudah paham tujuannya ya? Paham ya? Kita beberapa waktu yang lalu sudah belajar mengenai materi kolonialisme dan imperialisme. Akan Bu Titik berikan kertas ini, ya. Kalian coba sebutkan bangsa-bangsa yang pernah sampai ke wilayah kita. Jadi kalian tulis apa yang kamu ketahui satu saja, cukup satu saja, ya. Langsung kalian tulis sesuai yang kalian ketahui. Satu negara saja yang pernah menginjakkan kakinya di wilayah Indonesia. Sudah? Satu saja. Kalau sudah, letakkan alat tulisnya. Dari apa yang kalian tulis? Adakah yang menulis Jepang? Jepang? Oke, adakah yang menulis Belanda? Adakah yang menulis Portugis? Adakah yang menulis Spanyol? Ini tolong kalian berdiskusi dengan temanmu. Kalian milih yang mana? Sekarang silahkan kalian sepakati dengan teman-temanmu, kalian mau duduk di mana? Jadi kalian boleh menggunakan media apapun. Kelompok ini mau pakai apa? Pakai kanva. Jangan lupa anggota kelompoknya ditulis. Cari keterangannya di yang lain, ditulis sendiri. Misalnya kamu mau nulis pakai di HPS, silahkan, tidak ada HPS.
ditempel, dibacakan. Kita kembali lagi ke sini, kelompok 1 dengan kelompok sosial, golongan timur asing, Eropa, dan pribumi akan membawakan materinya dengan tema tersebut menggunakan Canva. Kemudian yang kedua, mobilitas sosial atau transmigrasi di sini akan menggunakan PPT dalam menjelaskan materinya. Kemudian yang ketiga, kelompok golongan buruh dan majikan akan menggunakan VN. Tapi karena VN di sini nanti kalau mungkin nggak kedengaran, kalian langsung berbicara di sini. Kemudian yang keempat, kaum elit terdidik mempresentasikan hasil diskusinya menggunakan mading. Kemudian yang terakhir yaitu penindasan dan pemerasan akan mempresentasikannya menggunakan clipping. Ternyata kita hari ini bisa belajar menggunakan 5 macam media sesuai dengan minat kalian masing-masing, sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian. Marilah kita mulai dari kelompok yang pertama ya, yaitu kelompok sosial akan menggunakan media Canva untuk menjelaskan materinya. Silakan kita beri applause untuk kelompok yang pertama. Kami akan mempresentasikan tentang kelompok sosial dari kolonial Belanda melalui Canva. Pegolongan pribumi dan non-pribumi. Yang pertama, golongan Eropa meliputi semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa, tetapi bukan Belanda, semua orang Jepang, semua orang yang berasal dari tempat lain, tidak termasuk orang Belanda, yang di negaranya tunduk pada hukum keluarga dan asas-asasnya, sama dengan hukum Belanda. Anak sah atau yang diakui menurut undang-undang dan keturunan selanjutnya dari orang-orang yang berasal dari Eropa yang lahir di India maupun Belanda. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya golongan terpelajar ini di Indonesia pada abad ke-20. Sejak 1908 sampai hingga 1928. Kedudukan golongan terpelajar ini sangat tinggi pada golongan masyarakat lainnya. Munculnya elit terdidik juga karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintahan sehingga menyebabkan didikan sekolah-sekolah di bagian kota harus dibikin sekolah-sekolah di kota. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk mereka. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tentang penindasan dan pemerasan di masa kolonial Belanda. Kerja Rodi. Rodi adalah pengarahan paksa tenaga manusia dalam pembangunan sarana dan prasarana umum pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Penderitaan pribumi sebagian terdapat dengan tinggi badannya kurus karena pribumi tidak diberi upah dan selama 1 hari mereka diberi makanan yang tidak berfungsi mereka. Kemudian presentasi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang mobilitas sosial dalam kurun transmigrasi pada masa penjajahan Belanda. Sudah pernah dijelaskan di titik
hadir, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari provinsi atau pulau yang padat penduduknya ke provinsi atau pulau yang jarang penduduknya dalam satu wilayah negara. Dan setiap kegiatan mesti ada tujuannya. Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan dan mengatur perpindahan penduduk, mengembangkan daerah-daerah pemukiman yang baru di daerah yang relatif jarang penduduk yang ramai, menyebarkan penduduk supaya merata dan seimbang di setiap wilayah, mendorong dan memperlancar proses pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup para transmigran. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai munculnya golongan buruh dan majikan di masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial, istilah buruh yang kita kenal sekarang ini lebih banyak disebut sebagai kelompok atau sarekat kerja. Peristiwa ini kemudian disusul kebijakan yang melibatkan para pekerja khususnya pribumi, yaitu tanam paksa atau kultur sel-sel pada 1830. Sistem tanam paksa adalah aturan yang mengharuskan atau memaksa penduduk membayar pajak kepada pemerintah kolonial Belanda dalam bentuk barang yang merupakan hasil dari tanaman yang dapat dijual di pasaran dunia. Para pekerja atau buruh mulai berani menyuarakan dirinya yang menuntut kelayakan kehidupan. Dengan melihat sejarah pekerja atau buruh di Indonesia telah terjadi transformasi ke arah yang lebih baik. Semoga keadaan pekerja di Indonesia sekarang bisa lebih baik dan sejahtera. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua hebat. Kalian semua bisa menyelesaikan tugas kalian dengan baik. Bu Titik mengucapkan terima kasih atas kerjasama kalian. Sudah berkolaborasi dengan teman-teman kalian dengan sekuat tenaga. Sampailah kita pada pertanyaan. Coba lihat pertanyaan 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik. Ya, bisa maju dengan tunjuk jari atau dari tempat duduknya boleh. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Oke, bagus sekali. Sekarang pertanyaan yang kedua, siapa yang mau menjawab? Apakah dampak dari perubahan sosial yang terjadi pada masa kolonial terjadi dampaknya terjadi kelompokan sosial, mobilitas sosial, transmigrasi, munculnya golongan buruh dan majikan, munculnya kaum terdidik, penindasan dan pemerasan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan lagi. Pertanyaannya tinggal 1, perubahan sosial pada masa kolonial terhadap kehidupan masa kini. Jadi praktek yang dilaksanakan pada masa kolonial dan masih dipakai sampai saat ini. Kira-kira dari yang kamu diskusikan tadi ada tidak yang dipakai sampai saat ini? Apa saja coba? 1. Iya, betul, transmigrasi. Kemudian apa lagi? Selain transmigrasi? Apa? Di bidang pendidikan ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ya apa tidak? Terus apa lagi? Munculnya perusahaan. Sebelum kesimpulan, kira-kira kalian ada tidak yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulan setelah kita membahas atau telah mempelajari materi yang telah disampaikan oleh Titik, kita jadi tahu tentang apa dampak kelompok sosial, mobilitas sosial, dalam kurang transmigrasi, munculnya golongan buruh dan majikan, munculnya kaum elit terdidik dan penindasan dan pemerasan. Iya, berikan tepuk tangan. Saya minta satu lagi yang bisa mengungkapkan seperti yang diungkapkan temannya tadi. Iya, silakan. Dampak sosial dari materi hari ini yaitu
Kelompok sosial dibagi menjadi 3, yaitu golongan timur Asing, Eropa, dan golongan pribumi. Yang kedua, mobilitas sosial yaitu meliputi transmigrasi. 3, munculnya golongan buruh dan majikan. Yang keempat, munculnya kaum elit terdidik dalam hal pendidikan. Yang kelima yaitu penindasan atau pemerasan. Bagus sekali, berikan tepuk tangan. Kesimpulannya, bidang sosial budaya itu tersebarnya agama Kristen. Ya. Kemudian banyak diserapnya bahasa asing menjadi bahasa Indonesia, masuknya seni musik keroncong, perpindahan penduduk, berubahnya gaya pergaulan, gaya hidup, bahasa, cara berpakaian sebagian masyarakat Indonesia, dan pendidikan munculnya golongan pelajar di Indonesia yang mampu membaca, menulis, dan paham tentang dunia luar. Itu kesimpulan kita pada pagi hari ini, pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tidak semata-mata yang kalian pelajari tadi saja, tetapi ini sudah meluas. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, tolong kalian persiapkan materi selanjutnya, yaitu kalian belajar mengenai perubahan sosial pada masa kerajaan Islam. Ya, diingat-ingat ya. Kita cukupkan pelajaran sampai di sini. Kira-kira perasaan kalian bagaimana setelah belajar? Senang? Apakah kalian merasa bosan, boring? Tidak. Yang tadi lari-lari ke perpus kemudian harus VN, bagaimana rasanya? Bagaimana? Senang? Takut tidak kalian menggunakan VN? Tidak, VN-nya nanti dikirim melalui WA Bu Titik ya. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Kita bertemu di materi selanjutnya. Sekian dari Bu Titik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.